aspal panas MotoGP. Sekarang you bisa tenang, Meng Heng baru saja berangkat dan tiba di Indonesia malam ini, bawa 15 marshal yang biasa tugas di Sepang, kata sumber yang merupakan tokoh motorsport Malaysia. Seperti dilansir dari Mobilina News, permasalahan Marshall Sirkuit Mandalika menjadi permasalahan yang kompleks dan perlu diselesaikan bersama demi berlangsungnya event balap internasional. Sebelumnya, permasalahan Marshall Sirkuit Mandalika karena kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait, sehingga banyak marshal yang tidak hadir pada sesi balapan di IATC. Namun, permasalahan tersebut menjadi pelik setelah Dian Delato melontarkan kata yang kurang mengenakan didengar. Padahal ia bertanggung jawab sebagai COC atau pimpinan perlombaan. Tadinya adalah Dian Delato. Ia juga jadi COC pada race Idemitsu Asia Talent Cup atau IATC. Karena hal tersebut, Dian Delato berhenti dari tugasnya dengan dipecat meski belakangan diralat menjadi telah mengundurkan diri. Tapi apapun istilahnya, yang jelas bukan hanya manajemen sirkuit Mandalika, tapi Dona Sports pun kelabakan mencari pengganti COC karena waktu yang tersedia hanya 3 hari jelang sesi latihan WSBK Mandalika pada Jumat ini. Dikabarkan beberapa pihak mendekati Kwan Meng Heng untuk posisi COC, utamanya dari FIM. Meng Heng adalah salah satu tokoh motorsport Malaysia yang selama ini jadi COC hajatan MotoGP digelar di sirkuit Sepang. Ia adalah putra pembalap legendaris Malaysia, Kwan Hua Chin, atau terkenal dengan julukan Bulldog Kwan, yang berjaya di era 1960-an. Hangman bersedia setelah diyakinkan tidak akan ada masalah apapun terkait dirinya maupun timnya. Tentu saja dukungan fasilitas yang diterima tim ini terbilang istimewa, lantaran negosiasi berlangsung dalam situasi darurat. Karena hal ini, sirkuit Mandalika Lombok NTB akhir pekan ini kini bisa bernafas lega. Clerk of the Course atau COC, pengganti Dian Delato kini sudah dapat. Alhamdulillah, kedatangan Heng Meng dan timnya bisa menutupi celah yang ditinggalkan oleh Dian Delato. Seharian ini banyak yang stres karena peralatan WSBK di Mandalika terkait nama baik bangsa dan negara Indonesia. Setidaknya, kita bisa bernafas lega saat ini, tinggal merapikan sisanya, komentar tokoh balap Indonesia yang tidak ingin disebut namanya. Namun di sisi lain, sang tokoh yang kenyang pengalaman menggelar event otomotif dunia di Indonesia ini masih mempertanyakan posisi Dian Delato selanjutnya. Dia juga mencoreng nama Indonesia dalam kasus IATC kemarin. Setelah MGPA memecatnya, sekarang bagaimana IMI menyikapinya? Apakah juga memecatnya dari IMI? Bagaimana juga status Dian Delato di FIM sebagai perwakilan Indonesia? Ini harus dikaitkan. Saya hanya tidak ingin terjadi nantinya karena setitik nila rusak susu sebelahnya, katanya. Tidak hanya COC Malaysia yang membantu berjalannya sirkuit Mandalika dengan lancar, namun juga Marshall Sirkuit Sepang juga ikut membantu. Malaysia bisa dikatakan sebagai salah satu negara paling berpengalaman dalam hal balap motor, terutama MotoGP sebagai level tertinggi aksi adu kebut dua roda. Pengalaman dari para Marshall Malaysia akan sangat berguna bagi sirkuit Mandalika. Sebanyak 15 Marshall Sirkuit Sepang Malaysia akan dikirimkan ke Lombok untuk membantu menyukseskan akhir pekan balap perdana di NTB. Marshall balap dari Malaysia sudah tidak asing di balapan internasional karena dulu mereka juga pernah membantu Thailand dan Singapura di turnamen MotoGP dan F1. 15 Marshall balap dari Malaysia akan berangkat ke Indonesia untuk membantu pelaksanaan kejuaraan World SBK di sirkuit Mandalika akhir pekan ini. Semoga tenaga kerja dari seri Asia ini dapat melancarkan pertandingan akhir pekan ini. Demikian pernyataan resmi dari laman Facebook Two Hills dengan deskripsi profil promotor olahraga. Latihan motocross kelas 3 SD. Habis dari motocross itu, ada nawarin ke road race. Pertama mulai tampil di ajang internasional tahun 2019. Saya ikut Thailand Talent Cup. Dengan adanya seri Mandalika, kesempatan menjadi juara dan menambah jam terbang. Pengen perbanyak jam terbang dulu sebelum 2 tahun ke depan bisa tampil di Moto3, ujar Dandi. Sejak seri kedua ATC 2021 digelar di Qatar pada April lalu, para pembalap Astra Honda Motor kini siap berlaga di putaran berikutnya. Sebelumnya di ATC dijadwalkan digelar pada tanggal 13-15 November 2021, namun karena sedikit kesalahpahaman, maka ditunda sampai tanggal 19-21 November. Ini juga menjadi balapan yang spesial karena akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. 3 rider binaan AHM yang telah mengikuti ATC 2021 sejak putaran pertama dan kedua di sirkuit internasional Losail Qatar, yaitu Fadila Arbi Aditama, Herlian Dandi, dan Ezrian Deo.
Heliandandi sudah berhasil mengumpulkan 14 poin, akan berusaha tampil kompetitif dan konsisten mengumpulkan poin demi mengejar urutan 10 besar dalam klasemen. Saya sangat senang mendapatkan kesempatan balapan di Indonesia dan menjadi salah satu pembalap pertama yang merasakan sirkuit baru di Mandalika, Indonesia. Saya akan memanfaatkan kesempatan luar biasa ini secara maksimal agar dapat mencetak prestasi membanggakan untuk Indonesia, kata Herlian. Seperti dilansir dari Tempo, Heliandandi merupakan salah satu pembalap asal Indonesia yang tampil di ajang Road to MotoGP Asia Talent Cup atau ATC 2021. Dedi berusia 15 tahun, menuturkan awal mula terjun di balapan dimulai dari masih anak-anak. Pemuda asal Ciputat, Banten ini mengawalinya dengan latihan motocross pada tahun 2015. Selanjutnya di tahun 2016, Dedi yang saat itu masih kelas 4 SD mengikuti ajang mini GP yang diadakan di Balai Kota Tangerang Selatan. Momen itu menjadi titik penting bagi kelanjutan karirnya. Penampilannya di ajang tersebut membuat Astra Honda Racing School atau AHRS merekrutnya. Dia lantas beralih mengendarai Honda NSF 250R setelah Lenka di mini GP. Sejak itu dia terus menambah pengalaman dan jam terbang yang melakoni debut di tingkat internasional pada 2019. Tahun berikutnya, dia tampil dalam 2 balapan road race di Asia, yakni Asia Talent Cup atau ATC dan Asia Road Racing Championship atau ARRC. Kini dia tengah bersiap untuk tampil di ATC 2021 di sirkuit Mandalika. Dedi sangat termotivasi bisa berkesempatan tampil di negara sendiri. Heliandandi memasang target bisa menimba banyak ilmu di ajang Asia Talent Cup 2021 di sirkuit Mandalika sebelum melangkah ke balapan Moto3 pada tahun 2023. Sebelumnya, Dendi mencatat waktu tercepat dalam latihan bebas ATC Indonesia yang digelar di sirkuit Mandalika Sabtu 13 November dengan catatan waktu lap terbaiknya 1 menit 50,005 detik. Namun Dendi akan memulai start di posisi 14 di sirkuit Pertamina Mandalika. Sementara rekannya Fadila Aditama akan memulai start di posisi ke-7. Memulai start di posisi yang menguntungkan, Fadila Aditama bertekad mencetak podium yang sempat tertunda pada seri kedua lalu. Saya sudah tidak sabar untuk kembali berkompetisi di ATC. Jeda yang cukup lama dari seri pertama dan kedua di Qatar, saya memanfaatkan untuk latihan rutin, baik latihan dengan sendiri maupun bersama AHM. Saya ingin penampilan di Mandalika bisa memuaskan. Setidaknya saya dapat menunjukkan ke masyarakat Indonesia bahwa generasi muda Indonesia juga bisa meraih prestasi membanggakan, ujar Fadila.